Haleluya, puji Tuhan saudaraku berjumpa lagi bersama dengan saya Pendeta Oxtanda Landos dalam program Cahaya Injil. Firman-Mu adalah pelita pada kakiku dan terang pada jalanku. Berjalan bersama firman, saya dan saudara akan temukan jalan, temukan sukacita, temukan segala sesuatu yang baik. Baik, puji Tuhan saudaraku, saya akan menyampaikan satu berita firman Allah yang tentunya akan terus menguatkan kita semua di dalam kita mengarungi, menjalani kehidupan yang sukar, yang penuh dengan berbagai macam pergolakan. Tapi kita percaya ada firman yang selalu menguatkan saya dan saudara. Puji Tuhan saudaraku, saya akan menyampaikan berita firman dengan satu tema topik khotbah yang sangat luar biasa, yaitu jangan kecewa melayani Tuhan. Sekali lagi, jangan kecewa melayani Tuhan. Sekali lagi, ayat firman Allah saya ambil di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayatnya yang ke-24. Di sana firman Allah berkata, "Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ." Satu topik khotbah jangan kecewa melayani Tuhan. Kita akan belajar dari satu rasul yang bernama Rasul Thomas, yang kemudian kita akan lihat mulai dari dia kecewa sebagai murid sampai dia bagaimana dipakai Tuhan luar biasa. Saudaraku, ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, kecuali kepada Thomas, karena Thomas sekali lagi tidak hadir dalam pertemuan itu. Kenapa dia tidak ada dan tidak hadir dalam pertemuan itu? Ada kemungkinan besar dia kecewa karena Mesias yang ia harapkan untuk membebaskan Israel dari penjajahan Romawi yang kala itu sangat berkuasa telah mati. Dia berpikir bagaimana mungkin sang Mesias itu bisa mati dan bagaimana nasib kami selanjutnya. Itu pasti ada di benak pikiran seorang rasul yang satu ini atau Rasul Thomas. Dan kekecewaan semacam ini biasa terjadi juga di antara kita semua sebagai umat Tuhan. Kita kecewa melayani Tuhan. Tidak sedikit ada banyak orang yang kemudian undur dari pelayanan, undur mengiring Tuhan. Ada yang lebih celaka lagi sampai dia bisa pindah keyakinan. Kemudian sudah seperti itu, sudah begitu lalu dia menjelek-jelekkan agamanya yang sebelumnya. Ini tentu sangat berbahaya. Dan itu kita lihat menjamur di mana-mana. Nah, saya dan saudara kita perhatikan bahwa Thomas pernah mengalami kekecewaan itu. Sebagai seorang manusia, dia rasul tapi tentu manusiawi juga. Dia sebagai manusia biasa yang tentu tidak luput dari kekecewaan. Dia mengalami kekecewaan. Karena itu dalam ayatnya yang ke-24 tadi dikatakan dari Yohanes pasal 20, Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, dia tidak ada bersama-sama. Ketika Yesus datang untuk menampakkan diri kepada murid-murid, Thomas tidak ada saat itu. Jadi murid yang lain ada, tetapi dia tidak ada. Ada beberapa penyebab seorang itu bisa menjadi kecewa, saudaraku. Yang pertama, harapan yang tidak menjadi kenyataan. Ini penyebab utama. Biasanya orang kecewa di bagian yang satu ini. Ada penyebab seseorang itu menjadi kecewa dan undur dari pelayanan, undur dari pekerjaan Tuhan, undur dia tinggalkan Tuhan. Yang pertama, harapan tidak menjadi kenyataan. Perasaan kecewa yang dialami Thomas tersebut juga pernah dialami oleh murid yang lain. Ada dua murid yang dicatat dalam Injil Lukas 24 ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-21. Di sana dikatakan, katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati
dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. 2 orang murid yang berjalan ke Emmaus dengan hati kecewa. Dalam perjalanan mereka bertanya satu dengan yang lain, terjadi diskusi dan percakapan. Rupanya diskusi itu inti dan isi dari percakapan itu adalah isinya kecewa, saudaraku ya. Kristus mendekati mereka, lalu Kristus bertanya kepada mereka, karena mereka saat itu tidak mengenal Kristus. Mereka tidak mengenali bahwa Yesus yang telah bangkit itu, yang telah bercakap-cakap dengan mereka dan bertanya kepada mereka. Jadi kekecewaan itu kemudian dia juga bisa menutupi mata hati kita, sama seperti 2 orang yang berjalan ke Emmaus ini. Firman Allah berkata mata mereka semacam ada selaput yang menutup sehingga mereka tidak mengenali Kristus. Orang yang diliputi kecewa, saudaraku, bisa jadi, dan itu banyak kali terjadi, adalah mereka akan buta secara hati, bahkan secara mata pikiran mereka. Karena mereka diliputi kecewa. Sehingga penglihatan mereka tidak jelas, hati mereka juga tertutup, tidak akan terbuka. Sulit juga untuk menerima nasihat, sehingga penglihatan mereka juga selalu arah orang kecewa, penglihatannya adalah penglihatan kepada putus asa. Banyak kali orang kecewa penglihatannya pasti adalah bunuh diri, mengakhiri hidup bagaimana caranya. Itu banyak kali terjadi. 2 orang berjalan ke Emmaus ini juga dalam keadaan putus asa. Mereka berharap bahwa Yesus orang Nazaret itu adalah seorang nabi yang berkuasa. Perkataannya penuh kuasa, dia melakukan mujizat, tapi sayangnya dia telah diserahkan dan ditangkap, kemudian dibunuh. Jadi kekecewaan itu bisa terjadi karena harapan tidak menjadi kenyataan. Jadi saya dan saudara tetap berpengharapan, jangan kecewa melayani Tuhan, selalu ada harapan. Selalu ada pertolongan ketika saya dan saudara memerlukan pertolongan. Jadi yang pertama, penyebab seorang itu menjadi kecewa adalah harapan yang tidak menjadi kenyataan. Yang kedua, memisahkan diri dari persekutuan. Orang kalau sudah kecewa, pasti dia keluar dari perkumpulan. Orang kalau sudah kecewa dengan hamba Tuhan, sudah kecewa dengan gereja, sudah kecewa dengan pendeta, lalu sesama majelis saling kecewa, wah, ini luar biasa. Maka pasti dia akan keluar dari gereja, keluar dari pelayanan, dia memisahkan diri. Dia akan memisahkan diri dari persekutuan yang benar itu. Jadi Thomas memisahkan diri, tidak bergabung lagi dengan murid yang lain. Karena apa? Karena kecewa, saudaraku. Bayangkan mereka hidup bersama, berdampingan, susah senang bersama, melayani bersama, memberitakan firman bersama, melayani Yesus bersama, kemana-mana ikut Yesus. Tapi bayangkan kita lihat di sini bahwa Thomas kemudian dia memisahkan diri. Kenapa? Karena kekecewaan. Jadi kita melihat hari-hari ini juga banyak terjadi yang mungkin sudah berkata, Pak Pendeta, saya tidak lagi mau ibadah karena saya tersinggung dengan kalimat dan perkataan daripada pendeta, kalimat daripada majelis yang satu itu. Jangan, saudaraku. Arah pandangan kita tetap terfokus kepada Kristus. Kita kalau mau fokus kepada manusia, memang kita kecewa. Dan memang manusia itu memang harus dikecewakan. Kenapa? Supaya dia akan sadar bahwa ada satu pribadi yang tidak mengecewakan manusia, tidak mengecewakan dia, yang bernama Yesus Kristus. Dialah sahabat yang sejati. Ibrani 10 ayat 25 dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati, dan makin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Hari Tuhan sudah semakin dekat. Karena itu perbanyak persekutuan, perbanyak bergaul dengan kawan-kawan seiman. Mari kita perbanyak bergaul dengan teman-teman yang takut akan Tuhan. Hidup bersama. Kalau kita mau berhasil, cobalah saya dan saudara, kita berteman dengan orang-orang yang sukses. Maka ide-ide keberhasilan yang akan dia berikan kepada kita. Tapi coba kalau kita berteman dengan orang-orang yang gagal, maka ide kegagalan yang diberikan pada kita. Kita berkawan dengan orang-orang yang tidak pernah ke gereja, maka hal-hal yang tidak rohani, hal-hal yang dunia, tidak
tidak cinta gereja, tidak cinta dengan persekutuan, tidak suka ibadah, itu yang justru ia transferkan pada kita. Jadi jangan memisahkan diri dari persekutuan. Persekutuan itu penting. Apalagi saya dan saudara bersama dengan saudara-saudara dan kawan-kawan seiman. Jadi saya dan saudara, yang kedua, biasanya kekecewaan itu terjadi selain harapan tidak menjadi kenyataan. Yang kedua, memisahkan diri dari persekutuan. Lalu yang ketiga, kekecewaan itu terjadi karena yang ketiga, Thomas menuntut bukti. Lihat dulu baru percaya. Yohanes pasal 20 ayat 25 di sana dikatakan, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Bayangkan, Thomas menuntut bukti dulu, ada bukti baru aku bisa percaya. Jadi saya dan saudara, kita tidak hidup dari penjelasan Tuhan. Tuhan menjelaskan ini, menjelaskan itu. Kita tidak hidup tapi kita hidup dari janji Tuhan. Jadi saya dan saudara, kita lihat bahwa Thomas menuntut bukti, lalu dia percaya. Nah, ini salah satu kelemahan daripada Thomas. Sedangkan dalam Yohanes pasal 20 ayatnya yang ke-29-nya kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jadi iman kita bukan iman Thomas, tapi iman kita adalah iman Abraham. Tidak lihat tapi kita percaya. Allah suruh dia jalan, keluar tinggalkan Ur Kasdim, dia tidak tanya, saya mau kemana? Dalam perjalanan siapa yang kasih saya makan? Tujuannya kemana? Bekal apa yang saya harus siapkan? Dan siapa yang memelihara saya dan keluargaku selama dalam perjalanan? Dia tidak tanya begitu. Pokoknya dia melangkah saja. Dia beriman, bersama dengan Tuhan pasti ada pertolongan. Bersama dengan Tuhan pasti ada perlindungan. Bersama dengan Tuhan pasti ada jaminan. Jadi kita tidak melihat, meskipun tidak melihat, tapi kita percaya. Itulah iman, iman Abraham. Thomas kandas karena dia menuntut bukti dulu. Tapi memang Kristus memberikan bukti. Kristus berkata, cucukan, silakan kamu cucukkan jarimu kepada lambungku yang bekas tertikam ini dan kepada lubang paku yang ada pada telapak tangan. Baru dia percaya. Jadi saya dan saudara tetap percaya. Meskipun kadang kita tidak mengerti, tapi percayalah, apa yang Kristus lakukan Tuhan buat selalu indah, selalu yang terbaik. Tidak ada Tuhan merancangkan yang jahat buat kita. Itulah yang dikatakan dalam Yeremia pasal 11 ayatnya yang ke-29. Rancangan-rancangan Tuhan kita itu adalah rancangan yang mendatangkan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Jadi sangat luar biasa. Kita tetap berharap penuh kepada Tuhan. Kita tidak tahu seperti apa kehidupan kita ke depannya. Tapi ketika kita mempercayakan hidup kita kepada Kristus, maka percayalah, Tuhan, dia sedang merancangkan yang terbaik bagi saya dan saudara. Tidak ada rencana Tuhan yang buruk bagi kita. Nah, kita lihat bahwa ada 3 penyebab kenapa orang itu bisa kecewa. Yang pertama, harapan tidak menjadi kenyataan. Yang kedua, memisahkan diri dari persekutuan. Dan yang ketiga, Thomas menuntut bukti, lalu dia percaya. Bagaimana kemudian akhir dari perjalanan hidup Thomas? Saya akan bahas di sini bagaimana dari seorang yang kecewa kemudian menjadi seorang yang setia dan dipakai Tuhan untuk pemberitaan firman. Di akhir dari perjalanan Thomas sangat-sangat luar biasa. Kita melihat bahwa yang pertama, Thomas mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Itu yang dikatakan dalam Yohanes 20 ayat 26 sampai 28. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagimu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percaya. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku
dan Allahku. Dari seorang peragu, dari seorang yang kecewa, kini jawabannya sangat luar biasa. Dia berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Dia mengakui, dia percaya Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah. Itu iman Thomas berubah. Dari yang hanya menuntut bukti, kini dia melihat bahwa benar-benar Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Jadi Thomas mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mari saya dan saudara kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sakeus misalnya, dari seorang pencuri, karena dia adalah salah seorang pemimpin dari pemungut cukai. Dan dia dari seorang yang pelit, dari seorang yang perampas, kemudian bermurah hati karena Kristus menumpang di rumahnya. Dia berkata, akan kukembalikan 4 kali lipat dari apa yang pernah aku curi dan aku ambil daripada mereka. Dari seorang yang pelit kemudian menjadi orang yang suka bermurah hati. Kenapa? Karena perjumpaan dengan Tuhan. Wanita perempuan Samaria juga dari seorang perempuan yang tidak baik, karena dia punya 6 suami. Dan Yesus kemudian berjumpa dengan dia juga kemudian bercakap-cakap dengan Yesus. Kita melihat terjadi perjumpaan yang sangat luar biasa, pertobatan, dan perempuan Samaria ini mengalami perjumpaan. Hidupnya berubah. Dari perempuan yang tidak baik, dia menjadi seorang wanita yang dipakai Tuhan luar biasa. Dia memberitakan firman, menjadi seorang penginjil. Kemudian kita melihat bahwa firman Allah berkata seluruh Samaria dimenangkan. Wah, luar biasa. Jadi saya percaya bahwa Kristus tidak melihat latar belakangmu. Kristus tidak peduli dengan siapa Anda. Seperti apa dosamu, seperti apa kejahatanmu. Kristus lebih peduli dan lebih mengasihi hidupmu. Kristus benci dosa, tapi dia cinta orang berdosa. Nah, oleh sebab itu alami perjumpaan dengan Tuhan. Ketika Anda mengalami perjumpaan dengan Allah, ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidup kita pasti akan berubah. Seperti Thomas ini. Yang kedua, Thomas yakin bahwa Tuhan itu punya rencana yang indah. Jadi yang pertama, bagaimana dari seorang yang kecewa, kemudian dia menjadi seorang yang setia melayani Tuhan. Thomas mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan yang kedua, Thomas yakin bahwa Tuhan punya rencana yang indah. Roma 8 ayat 28 sampai 29 di sana dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kita melihat dalam Alkitab misalnya contoh Yusuf. Ketika Yusuf dijual ke Mesir, Tuhan nampaknya diam dan tidak berbuat apa-apa. Karena luar biasa, perjalanan yang cukup panjang ia lalui, bertahun-tahun, kurang lebih 12 tahun, dia mengalami pergumulan yang sangat luar biasa. Barulah mimpinya itu digenapi dan Tuhan mewujudkannya. Mulai dari dijual, dibuang ke sumur, difitnah, masuk penjara, istri Potifar memfitnah dia juga. Wah, luar biasa saudaraku. Tetapi nampaknya kalau kita melihat bahwa Tuhan seolah-olah berdiam diri. Tahukah saudara bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal? Yusuf menjadi orang penting kemudian harinya di Mesir. Kamu menjual aku, kata Yusuf kepada saudara-saudaranya, kakak-kakak. Betul, kamu menjual aku sebagai budak. Tetapi sebetulnya itulah cara Allah, di mana Ia mengutus saya ke sini untuk menyelamatkan kalian, untuk menolong kalian dari apa? Bahaya kelaparan. Jadi kemudian dia katakan bahwa betul kamu mereka-rekakan yang jahat untuk aku, tetapi Allah bisa merubah. Allah justru mereka-rekakan yang baik. Allah bisa mengubah kutuk itu menjadi berkat. Hal yang jahat Allah bisa mengubahnya menjadi untuk kebaikan bagi saya dan saudara. Yang terakhir kemudian Thomas melayani Tuhan di sepanjang hidupnya. Di seumur hidupnya dia menjadi salah satu rasul yang sangat luar biasa kesetiaannya. Jadi dari peragu menjadi seorang pemberita firman yang sangat luar biasa dipakai Tuhan. Kemudian Thomas melayani Tuhan selamanya.
Thomas mengabdikan diri setia mengiring Yesus sampai mati. Dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 13 sampai 14 di sana dikatakan, setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Selot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa, bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Perhatikan, dari semua nama murid yang disebutkan oleh Kisah Para Rasul tadi, ada satu nama yang saudara tidak boleh lewatkan, yaitu Thomas. Jadi Thomas ada di situ. Waktu mereka menerima pencurahan Roh Kudus, menanti janji Bapa itu, janji yang Kristus katakan kepada mereka, kamu harus menunggu 10 hari paling tidak. Kamu akan diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Kita lihat bahwa ada Thomas di situ, saudaraku. Berarti Thomas, dia terus melayani Tuhan sampai mati. Jadi Thomas kemudian dipenuhi dengan Roh Kudus dan ia melayani Yesus di sepanjang hidupnya. Dari peragu, dari kecewa, menjadi seorang pemberita Injil, menjadi seorang penginjil yang sangat handal dan yang sangat luar biasa. Betul, kekecewaan selalu hadir. Tapi bagaimana kekecewaan itu bisa berubah menjadi sukacita ketika saya dan saudara tinggal dan ada di dalam kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Izinkan saya berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, hari-hari ini mungkin kami sedang kecewa. Kecewa dengan pelayanan, kecewa dengan gereja di mana kami berbakti, kecewa mungkin dengan pimpinan kami, kecewa dengan pendeta, kecewa dengan sesama kami, teman-teman seiman dalam pelayanan. Sehingga kami menarik satu kesimpulan bahwa saya tidak usah iring Tuhan, percuma ikut Tuhan, karena ujung-ujungnya juga saya dikecewakan. Ampuni kami jika kami, Bapa di sorga, menaruh pikiran untuk meninggalkan Tuhan karena kekecewaan. Biarlah kami belajar seperti Thomas hari ini. Dari seorang peragu, dari seorang kecewa, menjadi orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Karena rencana Allah tidak pernah gagal dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau bangkit, kami mau semangat kembali, kami mau melayani Tuhan lagi, mengabdikan diri dengan setia. Terima kasih buat firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.